ada pastor pendeta mengusir setan? Bisa. Bermujizat? Bisa. Ngobati orang? Bisa. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Berarti itu bukan Yesus, tapi salam satu Tuhan. para sahabat dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Halo, saudara Aming. Ya, selamat siang. Bagaimana semua? Ini muka anak Tuhan ini mukanya. Kok muka menderita, Bang? Ya, kenapa? Iya, anak Tuhan. Kok anak Tuhan menderita? Menderita apanya? Jangan. Senang aku. Jangan-jangan anak susah ini kok jadi anak Tuhan, gimana dong? Anak Tuhan tuh selalu senang, happy, gembira. Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan. Anak siapa kamu? Saya anak manusia, Bang. Saya anak manusia, saya Manusia hamba dari Tuhan. mana? Anak Dari manusia. dari Adam alaihi salam. Iya. Kalau Adam, Ciptakan abang sama kan siapa? anak Tuhan. Abangnya anak Tuhan nih. Ya. Diciptakan sama siapa? Dicipta sama Tuhan kalau saya. Kalau abang kan, mungkin abang yang ciptakan sama saya, Tuhan, bukan? berarti diciptakan sama Tuhan berarti Berarti hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Mungkin abang yang ciptakan saya, kamu bukan kan? hamba. Kamu hamba. Iya, saya hamba Tuhan. Pantasan kamu Yesus juga hamba. Yesus hamba Hah? Tuhan juga, Bang. Yesus hamba Tuhan. Gitu. Iya. Yesus hamba Tuhan. Makanya Kamu dari level mana? Kristen ini Kamu di dalam tahunya dari kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dan Yesus Gitu, mengatakan yang dalam suci. Yohanes 4 Yang nomor suci. 22, ya, Yesus hamba suci. Dia bukan hamba yang terkutuk di atas salib. Itu adalah Kristus yang berbeda. Kamu ciptaan yang apa kamu? Jangan saya, Bang. Saya Ya ciptaan. sama juga, kamu ciptaannya apa? Abang ciptaan bukan? Ciptaan. Oh, berarti anak Tuhan palsu berarti. Kalau Ya, Tuhan itu sama-sama, tidak kamu diciptakan. Kamu juga palsu. Kamu ciptaan bukan? Oh, teman-teman, dia ngaku ciptaan, padahal tadi katanya anak Tuhan. Lucu ente. Gini bro. Lucu. Sekarang Bro. saya mau bertanya kepada Bro. anak Tuhan. Saya ingin bertanya kepada anak Tuhan. Bro. Kenapa anak Tuhan ini? Sabar dulu. Anda di rumah saya. Anda harus ikut aturan rumah saya. Kenapa Ya. sebagai anak Tuhan, kedudukan Anda sama seperti iblis, tidak menyembah kepada Tuhan? Jawab. Saya menyembah kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba. Tadi katanya anak. Mana yang betul? Saya sudah disucikan menjadi anaknya. Sekarang saya tanya kamu. Tunggu dulu. Sabar sama kamu semua. Kenapa kedudukan Anda sama seperti setan, tidak hamba Tuhan? Kenapa? Semua. Kamu buka room ini untuk berdiskusi yang sehat atau mau Sehat menghina sesama sekali. kamu? Loh, bukan menghina. Saya mendudukkan Anda anak Tuhan. Begitu Anda naik, anak Tuhan. Silakan duduk, Tuhan. anak Tuhan. Kan gitu. Terus kalau saya anak Tuhan kenapa? Saya heran sebagai anak Tuhan, kenapa kedudukan Anda sama seperti setan? Kalau saya anak Tuhan kenapa? Kedudukan Salahnya Anda di sama mana? seperti setan. Itu loh. Ya salahnya di setan, mana? Saya tanya. setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan setan sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan? Jawab. Kamu tahu dari mana Kristen tidak menyembah kepada Tuhan? Kristen anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Galatia 5 nomor 1. Kristus kamu baca telah apa? Galatia berapa? Saya baca. Galatia berapa? Galatia 5 nomor 1. Galatia 5 nomor 1. Sabar. Anda yang baca. Anda yang baca, Sabar. silakan. Sabar. Iya, saya anak, buka ya. iya anak Tuhan, iya anak Ya. Tuhan. Kamu Iya, anak salah Tuhan. berarti kamu rawannya. Gitu. Silakan Galatia. anak Tuhan. Masa anak Tuhan udah tahu Galatia. Bible? Galatia 4. Galatia 4 ya. Galatia 4 ya. Anak Tuhan itu maha tahu. Enggak. Loh. Orang semua itu harus Oh, orang berarti ente anak Tuhan yang palsu.
Tuhan itu maha Galatia. tahu. Anda anak Tuhan, berarti Anda Zuma. setara dengan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1, silakan. Zuma, kamu baca dulu arti perikop. Galatia 4 itu arti perikop. Perikop. Dari perikopnya, jangan lu ngambilnya setengah-setengah. Mobil mogok. Mobil Lu- mogok. lu- Baca. Satu data aja kau baca. Bacanya tuh semua, jangan setengah-setengah ya. Baca, nggak usah terlalu banyak cencong kayak Paulus. Baca Galatia 1 Galatia 5 nomor 1 baca. Galatia bacanya semua saya mau. Pendetamu kalau melakukan aksi kebohongan di gereja dia baca semua satu perikop. Iya, semua satu perikop. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Saya mendengar. Zuma, lu Apa? jangan menghina agama orang ya Zuma ya. Yang menghina siapa? Derajatmu aku angkat meskipun mukamu kayak monyet. Saya angkat derajatmu, kau itu anak Tuhan, paham? Zuma, Hei. apa yang lu mengerti tentang Kristen? Ya sudah, saya bertanya samamu, kenapa kedudukan Kristen sama setan sama? Bertanya Atau dari lagi. mana sama kedudukan Kristen sama setan, Sama-sama taunya dari mana? sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hah? Hah? Bagaimana lu ngomong? Sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen itu spesial. Apa? Iya itu dia Dia bisa makanya jadi spesial. anak, bisa jadi Sama hamba. seperti iblis, spesial. Spesial Baca di Galatia mana? 5. Baca Galatia 5 nomor 1. Spesial. Iblis itu ciptaan Spesial di dong. bawah satu tingkatnya manusia. Dengar, Gitu, bro. dengar. Kalau Jelas, dia kalau dia dibawa setingkat dengan manusia, itu pemahaman kami. Tapi faktanya Tuhanmu yang bernama Kristus itu diberondong kemana-mana, digendong kemana-mana sama iblis, diuji sama iblis. Bukannya Tuhanmu menguji iblis, tapi Tuhanmu yang diuji sama iblis. Bukti bahwa iblis lebih tinggi derajatnya daripada Tuhanmu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen itu sama seperti iblis? Tidak menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Siapa yang bilang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Galatia 5 nomor 1. Baca semua. Baca semua. Ya, Anak Tuhan tidak tahu jangan Bible. setengah-setengah aja, nggak boleh semua. Anak Tuhan. Oke, saya kasih. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Semua. Kristus tidak berguna bagimu. Diam, anak Tuhan, diam. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ayo. Semua. Anak Tuhan atau anak hantu ini? Tuhannya mengajarkan bersunat. Anak Tuhannya diajari jangan bersunat. Ya mana sebenarnya kalian itu anak Tuhan atau anak hantu? Sedih ya. Ngomong sama kamu nih. Iya memang sulit karena kamu melebeli dirimu anak Tuhan tapi tidak sesuai dengan fakta. Cocoknya Itulah anak hebatnya orang panci. Kristen. Hebat. Itu hebatnya orang Kristen, memang. bro. Hebat memang orang Kristen itu. Nah, Hebat. Orang Kristen Hebat itu sama sifat-sifatnya. Tuhannya tuh dekat sekali. Bisa Dekat dipanggil sekali, Bapa. dekat sekali Gitu. dengan Tuhannya, Jadi dekat. antara Tuhan Bahkan dan manusia itu orang Kristen nggak itu, jauh. Oh. sehakikat dengan Tuhannya. Orang Kristen itu sehakikat dengan Tuhannya. Ayo. Bro, saya ngomong, bro ribut. Tapi begitu saya mau ngomong, bro larang. Tapi kalau Saya kan mau ada ngomong. saya diam. Silakan, saya kan bertanya. Silakan Anda menjawab kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama tidak hamba Tuhan. Jawab. Itu pertanyaan dari mana? Pertanyaan dari sini, Mana itu? dari Suma. Oh, pertanyaan dari kamu. Berarti kamu ngarang-ngarang itu. Kalau ada pertanyaannya dari Alkitab seperti gitu, oke. Karena kamu kan lagi bahas satu versi. Kalau dari Alkitab ada seperti gitu, saya jawab. Kalau dari semua ngapain sih saya jawab? Lelet. Semua.
Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan muridku menghambakan diri kepada Tuhan yang kami kenal. Kalian menghambakan diri kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Yesus loh menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo saudara Aming, ayo tunjukkan pesonamu. Silakan tunjukkan pesonamu, anak-anak Tuhan, silakan. Hei saudara, silakan. Anak-anak Tuhan, Tuhan itu maha suci, anaknya ada manusia. Ayo, ayo. Kalau orang-orang Yahudi di dalam Amsal 3, 11, 12 mereka disebut anak Tuhan, wajar. Anak Tuhan mereka tidak artikan sebagai orang yang dibebaskan dari aturan Tuhan. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan justru karena mereka taat kepada Tuhannya. Amsal 3, 11, 12. Taatlah kepada didikan Tuhan sebagaimana seperti ayah yang sedang mendidik kepada anaknya. Sehingga orang-orang Yahudi yang taat kepada Tuhannya baru disebut sebagai anak Tuhan kalau dia sudah taat. Tapi Kristen sebaliknya, Kristen dilarang lagi kemudian tunduk kepada aturan Tuhan, lalu mau disebut sebagai anak Tuhan. Nyambung gak itu? Hah? Nyambung gak? Gak bisa. Gimana bang? Kaget? Kaget? Abang kaget? Abang kaget? Kalau orang Yahudi disebut anak Tuhan karena mereka taat menjalankan Taurat. Sedangkan Kristen ini diajarkan oleh Paulus untuk meninggalkan Taurat. Lalu mereka disebut anak-anak Tuhan, gitu. Oke, saya anggap Anda tidak sanggup untuk membuktikan bahwa Anda adalah anak Tuhan. Saya bertanya, kenapa kedudukan Anda dengan setan sama-sama bukan hamba Tuhan? Anda tidak sanggup menjawab. Anda saya istirahatkan di bawah. Ya, silakan makan 2 kelinci. Mudah-mudahan Anda bukan makan kulitnya tapi isinya. Cuma kalau Dewat itu pakai dalil. Dalil? Ya, Saya pakai dalil. Yang tadi tidak pakai dalil. Edis. Biar orang-orangnya nontonnya semangat. Iya, saya pakai dalil. Ini Galatia 5 nomor 1. Dengar. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan dari kuk penghambaan. Anda dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang iblis juga bebas tidak menghamba Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Kristen kedudukannya sama seperti iblis, tidak hamba dari Tuhan? Jawab. Jawab bang. Dalil kan? Anda minta dalil, saya kasih kaget. Kaget. Anda kaget. Kalian ke gereja itu tidak ada perintah. Menyembah Yesus tak ada perintah Tuhan. Natalan tak ada perintah Tuhan. Tak ada perintah Tuhan. Jadi ya memang kalian itu orang-orang merdeka. Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan kesal teman-teman, jangan emosi. Diskusi aja. Kalau saya keras suaranya itu untuk melawan suara Anda yang keras. Karena volume Anda keras tinggi. Tapi kalau Anda lembut, kita bicara baik-baik. Halo. Halo. Ya. Coba Anda jelaskan pertanyaan saya tadi. Kenapa Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan? Silakan. Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Kalau iblis itu dulu kan bang, itu kan Tuhan bang. Karena dia iblis itu merasa cemburu kepada manusia. Iya. Ya.
Nah, dia jadi lari jalur gitu bang. Iya. Nah sekarang bedanya dengan Kristen apa? Kristen itu ajaran bang, ajaran kasih Yesus Kristus kepada kami. Iya, Kristen tahu. itu ajaran bang. Tahu itu ajaran Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Tahu saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan? Kristen dan iblis itu hamba Tuhan loh bang. Iya tahu memang mereka adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan maksudnya. Tapi Kristen diajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dalilnya bang. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Ibrani 6 nomor 1 dan seterusnya. Kolose 2 16 dan seterusnya. Kalian dilarang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus tunduk kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Anda masih melakukan prosesi-prosesi ibadahnya orang Yahudi? Ritual-ritualnya? Seremonialnya? Tidak. Sedangkan hamba Tuhan itu melakukan seremonial. Seperti Yesus, sujud, puasa, sunat. Sedangkan kalian tidak. Iblis juga tidak. Kenapa sama? Sedangkan Tuhan datang melalui para nabi mengajarkan seremonial. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Itu diajarkan. Nabi Abraham diajarkan sembelih kurban, sunat dan seterusnya. Nabi Musa juga demikian. Daud Salomo demikian. Yesus juga demikian. Tapi kalau giliran Kristen, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Ada nggak Kristen melakukan prosesi ibadah seperti Yesus lakukan? Nggak ada. Karena sudah merasa. Loh, sekarang coba tunjukkan ibadah Yesus dan ibadah Kristen sama nggak? Kami sama-sama beribadah ke gereja, bait suci. Yesus mana ada ke gereja? Dia berkhotbah loh bang di bait suci loh bang. Dia berkhotbah di Baitullah, di Bait El. Bait suci bang, bukan Baitullah. Iya, Baitullah itu di atas. Baitullah atau Bait El. Bait Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Bait Eloah atau Bait El. Atau kalau kami Baitullah. Nah sekarang Yesus ada nggak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Kristen hari ini? Natalan, ke gereja, nyanyi di sana, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan ular, makan kodok. Ada nggak Yesus lakukan itu? Enggak. Kenapa? Semua dilakukannya bang. Fitnah lagi. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan menuruti segala perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen, apakah menuruti firman Bapa? Tidak. Firman Bapaknya diganti dengan sabda-sabda Paulus. Ayo. Itu pertanyaan saya, Bang. Kenapa Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan? Karena hanya ada dua komponen. Hanya ada dua komponen, Bang. Hamba Tuhan di bawah, Tuhan di atas. Ketika hamba tidak mau mengaku hamba, maka kemana dia pergi? Ke atas. Makanya Kristen setara dengan Tuhannya. Kalau bagi kami bang, hamba dan anak itu sama. Hamba Tidak sama. Anak sama bang. Tidak sama, Bang. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amsal 3
nomor 11, nomor 12. Mereka puasa, tidak makan babi, mereka sujud dalam beribadah, mereka bersunat. Sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka dulu cuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Mereka mandi tahir, mandi junub. Mereka punya pola ibadah. Mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Itu anak-anak Tuhan. Kristen malah disuruh meninggalkan semua ajaran-ajaran seremonial. Lalu melantik Kristus yang adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai anak Tuhan, sedangkan aturan Tuhan yang datang kepadanya dihapus. Lalu bikin aturan sendiri. Ibadah minggu, dandutan, diskoan, Natalan. Siapa yang mengajarkan itu semua? Tuhan? Enggak. Kenapa Anda melakukan sesuka kalian? Karena kalian itu mengaku bukan lagi hamba, tapi anak Tuhan yang punya hak otoriter terhadap dirinya sendiri, mau menyembah mau tidak. Itu saudara. Makanya kalau Anda ditanya, kasih saya bukti satu perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Ada enggak? Banyak bang, banyak. Satu aja, enggak usah banyak, satu aja. Perintah Tuhan yang kami lakukan ke gereja bang. Mana perintahnya ke gereja? Tunjukkan dalilnya di mana? Ayo. Kan dikatakan Yesus, aku akan membangun batu karang. Itu makris yang dibentuk oleh Yesus atas perintahnya kepada Petrus itu makris namanya, tempat suci, Bait El. Tak boleh masuk orang yang tidak bersunat di situ, tak boleh. Haram hukumnya. Yehezkiel 4 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah suci. Sedangkan Kristen mandi junub, tidak pakai sepatu, pakai sendal, habis injak tai kucing masuk ke dalam rumah tempat ibadahnya mereka. Tidak ada mandi junub, tidak ada wudhu, tidak bersunat, habis makan babi langsung masuk ke situ. Itu bukan tempat sucinya orang Yahudi, beda. Itu kan habis masuk. Gitu ya. Tidak, itu menurut dalil. Itu menurut dalil. Masuk ke dalam yang kalian sembah siapa? Elohim? Bukan. Yesus Kristus. Tempat sucinya orang Yahudi, mana ada patung Yesus, mana ada gambar salib, mana ada kemudian mereka menyembah kepada makhluk bernama Yesus Kristus. Itu tempat sucinya orang Yahudi. Mana ada patung di dalam? Dulu kan mana ada orang? Loh, Yesusnya melakukan hal yang sama. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus seorang Muslim, bukan Kristen Yesus itu. Makanya kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, ya itu sama halnya iblis yang bertopengkan pakaian anak Tuhan, tapi bukan anak Tuhan. Begitu saudara. Contohnya, bagaimana? Contohnya Yesus itu beragama Muslim, contohnya apa saja itu? Coba Anda lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat terhadap Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Berdoa yang sungguh-sungguh, berserah diri berarti dia Muslim. Dan sebagai manusia, dan karena dia adalah orang yang soleh, maka doanya dikabulkan. Oh, Yesus orang soleh ternyata. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Ibrani 5 nomor 1 itu Yesus disebut sebagai orang soleh. Agama Islam belum ada pada saat itu, Bang. Islam betul, betul sekali, benar sekali, benar.
Benar sekali. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum disempurnakan, memang betul. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Itu saudara. Sekarang, kalau kita ingin membuktikan nih, bahwa Kristus yang datang kepada saudara dengan Kristus yang adalah Nabi kami yang datang di tengah Bani Israel berbeda, Anda lihat apa yang dibisikkan kemudian Kristus yang keluar dari kubur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka sebagaimana apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba, ada tidak perintah daripada anak Maria untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Kalau kami bang bukan diperintah untuk menyembah dirinya, tapi kami sendiri Ya, betul. Terima kasih. Yang di bawah tepuk tangan, kita hargai pendapat saudara sahabat Edis, muridnya Edis. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada perintah dari anak Maria untuk menyembah dirinya, tetapi hari ini Anda menyembah dia, berarti ada roh di dalam diri Anda yang menuntun Anda untuk menyembah Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Roh yang keluar dari kubur. Anda katakan Roh Kudus. Yesus pernah ajarkan nggak menyembah dirinya? Yesus kan telah mengatakan, saya akan menitipkan Roh Kudus kepada kalian. Iya, sekarang Yesus mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada enggak Yesus menyampaikan sembahlah aku? Enggak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Anda memerintahkan menyembah Yesus yang berbentuk roh itu bukan Yesus anak Maria. Menyembah Yesus ada. Silakan, di mana dalilnya? Ada bang. Di mana sudah? 13 bang. Itu dia tidak sedang mengatakan sembahlah aku, akulah guru, akulah Tuhan, Rabam Wamaran. Aku guru, akulah Tuhan. Sama kedudukannya seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu semuanya guru, semuanya adalah Tuhan, Sayyid, junjungan, pemimpin bagi umatnya, tapi bukan pencipta langit dan bumi. Di situ dia tidak sedang menjelaskan sembahlah aku. Bahkan kepada iblis saja, sembahlah hanya kepada Allah Tuhanmu, jangan kepada yang lain. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah dirinya bernama Yesus Kristus itu bukan anak Maria, tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu oknum yang berbeda. Oknum inilah yang mengajarkan Anda tidak menghamba kepada Tuhan, tapi menghamba kepada 1 Korintus bang, 1 Korintus 11 ayat 29. Tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia melakukan hukuman atas dirinya. Bagaimana itu bang? Ayo bang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? 1 Korintus 11 ayat 29. Kenapa dia? Kalau kamu tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya, gitu loh Pak. Ya, silakan Anda makan tubuhnya Tuhan, Anda silakan. Itu tidak ada di dalam kaidah pengajaran para nabi. Orang Yahudi makan Tuhannya sendiri. Hanya di Kristen makan Tuhannya. Iya bang. Sebelum Yesus itu disalib, dia kan mengumpulkan para murid-muridnya. Di situ mereka kan perjamuan kudus bang. Itu namanya perjamuan kudus. Saya Yesus paham. Iya. Saya ngerti. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Siapa di antara muridnya yang mau makan dagingnya dan yang mau minum darahnya? Itu ujian. Siapa di antara muridnya yang akan mengkhianati dia, yang ingin membunuhnya? Itu ujian. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Bukan dia katakan inilah darahku, minumlah ini dagingku. Bunuh betulan, minum betulan, enggak. Yang diambil oleh Yesus saat itu adalah anggur dan roti sebagai daging. Tapi kalau Kristen enggak, betul-betul daging asli. Bukan bang. Itu abang sudah salah pemahaman. Oke. Jadi maksudnya Anda makan Tuhan itu apa?
Itu darah, itu anggur itu bang ibarat darahnya yang suci bang. Iya, Kita saya kan- jelaskan tadi. Iya. Saya jelaskan tadi seperti itu. Saya jelaskan tadi seperti itu. Makasih. Iya. Barakallah. Kita kan tahu bang, Yesus itu adalah suci. Dialah manusia yang suci di antara seluruh nabi-nabi. Berarti bukan dia yang dikutuk. Karena begini bang, hanya dengan darah yang suci lah yang bisa menebus darah yang berdosa. Oh, darah manusia atau darah hewan? Kita manusia ini berdosa loh bang. Iya, sekarang Karena hukuman yang Tuhan adalah pencipta makhluk, langit Bang. dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi ketika minta korban, dia minta korban hewan atau korban manusia? Korban hewan bang. Nah, hewan, Yesus hewan. Dia manusia. Ya, salah korban berarti. Makanya di dalam Imamat 18 nomor 21 apa kata Tuhan? Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu. Tidak ada manusia. Makanya saya katakan Kristen. Karena apa? Karena Yesus itu disalib itu sudah nubuatan. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Pertanyaan saya. Saya. Iya, Anda mengimani itu dengan mencocok-cocokkan kepada kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya, kira-kira nih yang paham kitab Ibrani, kitab Tanak, kitab Perjanjian Lama, orang Kristen atau yang punya kitab? Yang punya kitab. Yang punya kitab, pintar. Kenapa yang punya kitab tidak mengorbankan Yesus sebagai penebus dosa? Itu kan nubuatan loh bang. Sekarang Anda sudah mengakui mereka lebih paham. Abang baca dulu. Mereka saya ulang lagi, yang lebih paham Yesaya yang punya kitab atau Kristen? Yang punya kitab. Yang punya kitab. Kenapa yang punya kitab tidak menumbalkan Yesus sebagai penebus dosa? Kenapa? Itu kan nubuatannya ada bang loh dia saya bang baca dulu. Sekarang pertanyaan saya, yang lebih paham tentang Yesaya dengan kitab ini dengan Yahudi dengan Kristen, yang lebih paham siapa? Yahudi. Oke, berarti dia lebih paham. Yesus kami kan orang Dia lebih paham. Orang Yahudi lebih paham. Terus kenapa mereka yang lebih paham tentang kitab Yesaya ini tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai dasar untuk menumbalkan Yesus? Kenapa? Itu bang, perjanjian lama itu nubuatan bang. Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Di sini. Aduh. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kenapa Yahudi yang lebih paham kitabnya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka, padahal mereka lebih paham Yesaya? Kenapa? Ya buktinya Yesus tersalib loh bang. Bukan Yesus itu tersalib, kan? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa Yahudi yang lebih paham tentang Yesaya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka? Kenapa? Aduh, di sini abang kurang paham di sini bang. Saya atau Anda yang tidak paham? Saya atau Anda yang tidak paham? Saya kan tadi telah mengatakan bang. Saya tadi kan telah mengatakan. Apa itu? Yesaya 53 itu kan telah di nabi-nabi kan. Itu menurut orang yang tidak paham Bible. Sedangkan yang paham tentang Yesaya, Anda sendiri mengakui adalah orang Yahudi. Kenapa mereka kalau paham tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk nebus dosa mereka? Kenapa justru Anda yang tidak paham mencocok-cocokkan
salib itu adalah dinubuatkan Yesaya. Loh, yang punya kitab saja tidak mengertikan begitu kok. Kok Anda sosokan? Kenapa? Karena Abang Anda baca sudah dulu. Saya tidak perlu baca, orang Yahudi aja yang baca. Orang Yahudi, ya paman, kamu ngerti Yesaya 53? Ngerti? Ada nggak Yesaya 53 itu nubuat untuk nebus dosa pakai darah Tuhan, darah manusia? Nggak ada. Terus Anda ingin bodoh-bodohi kita? Anda ingin mengatakan ini pembunuhan Yesus toh karena ada di Yesaya? Hei, yang punya kitab aja nggak ngakui itu. Lo kalian hanya terjemahan kok asal-asalan. Sok cantik. Kitabnya orang Anda artikan, Anda tafsirkan seenak perut Anda. Kenapa? Karena bisikan Kristus yang datang kepada kalian yang bukan anak Maria. Abang coba dulu baca pelan-pelan Yesaya 53. Hei, Mengaku sendiri. saudara, Anda meragukan pengetahuan orang Yahudi tentang kitabnya? Sebentar bang, di situ dikatakan mati dan diremukkan. Kenapa orang Yahudi tidak memaknai itu? Sementara mereka lebih paham. Aduh abang. Hah? Anda mengakui 3 kali. Saya itu baik dengan teliti dengan Orang Yahudi itu mereka tidak baca dengan teliti. Anda meragukan ilmu mereka sampai mereka tidak menemukan nubuat itu. Atau Anda hanya mencomot kitabnya orang demi untuk melancarkan aksi paganisme Romawi agar dianggap benar. Abang jangan kitabnya orang itu kitab kami loh bang. Nenek kiper. Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi. Iya, tahu siapa bilang dia orang Papua. Sekarang Anda yang saya tanya, Anda orang Yahudi? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Anda orang Indonesia tidak punya urusan dengan kitabnya orang Yahudi. Sama juga dengan abang bang. Muhammad Apa itu? orang Arab, abang orang Indonesia. Nabi Muhammadku diutus ke bumi ini untuk semua manusia. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, beda. Sebarkan ke seluruh bangsa apa tuh artinya bang? Itu Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Maria, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur itu Yesus yang berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus bang. Siapa bilang? Coba Anda bisa tunggu, kita deteksi apakah itu Yesus betulan atau bukan. Coba Anda buka Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Bisa Anda buka? Bisa? Silakan, kita tunggu. Silakan saudara, silakan. Nah, Matius 28 nomor 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk disembah. Sembahlah aku. Jadilah Kristen. Rayakanlah Natal. Makanlah babi. Janganlah bersunat. Katakanlah Taurat itu kutuk. Mana perintah Yesus untuk mengatakan itu? Ada? Saya kan telah mengatakan tadi bang di 1 Korintus 11 ayat 29. Itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus katanya yang mengatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bang Afida, barakallah. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, untuk menjadi Kristen, untuk mendirikan gereja, untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk Natalan, untuk misa kepada kalian?
untuk mengajarkan kemudian dirinya Tuhan? Mana? Ada. Berarti Yesus yang memerintahkan kalian, yang ada dalam diri-diri kalian, yang kalian sebagai Roh Kudus itu Yesus yang berbeda. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Kristus. Padahal itu bukan Yesus anak Maria. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Tapi karena Anda percaya, beginilah jadinya sekarang. Padahal Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Beginilah jadinya Anda, karena Anda percaya. Maria melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1, Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia katanya. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku di Yesaya 43 ayat 10. Jangan kau ajarkan saya. Yesaya 43 nomor 10 apa hubungannya? Saya bacakan ya Bang ya. Silakan. Tidak ada lagi Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk menjadi daging. Baca Yohanes 1 nomor 14. Jadi dikatakan Yesus di sini Bang tidak akan lagi dibentuk selain aku. Tapi kenapa Muhammad muncul gitu Bang? Saudara, emang Nabi Muhammad membentuk Tuhan? Nabiku membentuk Tuhan? Tidak ada lagi dibentuk selain aku. Dia kan seorang nabi Bang. Yesus itu Coba Anda baca Yesaya 43 nomor 10 tadi. Kamulah saksi-saksiku. Kamu Tidak inilah ada saksi-saksiku. Ya demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia, bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahku tidak ada lagi. Ya. Berarti tidak ada Tuhan baru. Betul? Tidak ada Tuhan baru. Sedangkan di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti dia dibentuk menjadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti Tuhan yang baru dibentuk. Sedangkan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang diperkenalkan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan Tuhan baru, bukan Tuhan dibentuk baru. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang baru dibentuk setelah dia menjadi mayat keluar dari kubur. Itu Tuhan baru. Siapa yang mengajarkan menyembah Tuhan baru ini? Paulus. Makanya kalian bukan hanya sekedar disesatkan, kalian malah dilantis selepel dengan setan yang tidak lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan. Bantah saya Bang, pakai dalil, pakai ilmu. Perjalanan Paulus ketika dia ke Damsyik Bang, abang tahu nggak itu? Tahu, paham, ngerti saya. Yesus mengatakan begitu Bang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan dikatakan kata begitu, Yesus. Saudara, baca Matius 24 nomor 3. Ketika murid-muridnya datang, Yesus sedang duduk di atas bukit. Nama bukitnya Zaitun. Murid-muridnya datang. Apa kata muridnya? Wahai guru, apa tanda-tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar
cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat, bukan cuma di Damsyik, tapi dari timur sampai ke barat. Berarti dia datang layaknya matahari. Semua manusia akan menatapnya. Nah, sekarang ketika dia datang, ada makhluk datang cahaya kepada Paulus. Apakah dari timur sampai ke barat? Tidak. Kedua, kata Yesus di data nomor 27, apabila aku 29, apabila aku yang datang, maka tanda ini menyertai: matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di atas langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan di data nomor 23-nya, oleh karena itu, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi ketika kemudian Paulus datang, sabar 30 detik. Ketika Paulus datang kemudian belakangan di tahun 50 Masehi, hampir 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus kemudian datang. Apa kata Paulus? Aku bertemu dengan Kristus gurumu di padang gurun. Apa nasihat guru Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya, dia adalah penyesat. Tetapi Kristen percaya kepada Paulus, murid-murid tidak percaya. Apa endingnya? Baca Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Kenapa Yesus mengusir kalian? Karena kalian itu percaya kepada Paulus. Padahal dia sudah mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, di padang pasir, atau di dalam bilik, nasihatnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kamu percaya, kamu diusir. Karena kamu meminta, kamu berdoa, kamu menyebut nama, betul yang kau sebut Yesus Kristus. Tapi ingat nasihat Yesus apa? Akan ada penyesat mengaku namaku Yesus Kristus. Bahkan Paulus, Anda lihat, Anda buka Bible sekarang. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan apa? Ada Kristus lain, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesusnya Maria, anak Maria, Yesusnya Bani Israel, Yesusnya umat Islam, itu berbeda dengan Yesusnya Kristen, yang adalah Yesusnya Paulus. Ada dua Yesus. Paulus sendiri mengatakan ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada dua Yesus. Sekarang Anda mengikuti Yesus yang mana? Kalau Anda mengikuti Yesus anak Maria, maka Anda akan menjadi seorang praktisi Torah. Anda akan menjadi seorang Yahudi. Anda menjadi rabi, bukan menjadi pendeta, bukan menjadi pastor. Camkan itu, saudara. Camkan itu. Makanya kenapa sekarang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena Kristen telah menjadi pengikut penyesat yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Kalian bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Di sini ada yang tadi telah menyangkal. Tadi kan abang bilang ketika Yesus itu datang dia berbentuk cahaya ya bang. Ini kan di sini kan dia datang bang berbentuk cahaya yang memancar bang. Tapi tanda Bukan anak dia manusianya datang. langsung dari barat ke timur. Di sini kan dia datang hanya untuk Paulus. Dia Berarti datang apa untuk kata Paulus, bang. apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan dikatakan Yesus ke sini, di sini. Apabila ada orang yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Saya bisa bacakan nggak bang kisah para rasul ini? Silakan. Oke, bang. Kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 8 ya bang ya, sampai 6 saja. Iya. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya bang ya, karena apa? Karena cuma hanya ke Paulus saja bang. Firman itu datang gitu loh bang. Makanya tidak sampai ke barat atau ke timur. Gitu loh bang. Nah, jadi kita baca yang 4 ya bang ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan kelima, siapakah engkau Tuhan?
kata Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sini bang ada bang saksinya bang, Ananias bang. Ananias yang diperintahkan Yesus untuk bertemu Paulus. Di sini, Oke, lanjut. Bang, di sini Ananias bang, di sini saksinya ada. Ada bang tadi mengatakan kalau Yesus itu datang dia berbentuk cahaya. Ini berbentuk cahaya dia datang bang, tapi tidak Ingat. ke timur ke barat. Iya. Sudah selesai. Karena dia datang hanya untuk Paulus di situ bang, hanya untuk Oke. Paulus. Itu bang. Oke. Kan tidak Coba dalam berbentuk. Ya. Saudara, Silakan bang. coba Anda kemudian lihat di dalam Lukas. Kita Hasiani kemiut pulang. Anda baca dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang memancar cahaya dari timur sampai ke barat, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat itu. Ada enggak alam semesta ini di bumi ini yang tidak melihat matahari memancar dari timur sampai ke barat? Semua pasti akan melihat. Mista Hasian oke. Tapi yang terjadi kepada Paulus hanya dia doang. Itu hanya setara dengan apa yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Paulus, di dalam pengajaran Yesus, Lukas 10:18. Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang lihat cuma Yesus. Yang datang kepada Paulus hanya Yesus, yang Paulus yang lihat. Coba Anda pikirkan itu. Sedangkan Yesus mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku yang datang kepadanya Mesias. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak menjadi pengikut Paulus. Karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma. Anda baca di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang Roma, non-Yahudi. Berarti pemberitaan tentang dia bertemu dengan cahaya hanya untuk orang-orang Roma. Sedangkan murid Yesus menerima pesan, kalau aku datang, aku diikuti dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Siapa yang mengajarin kalian kemudian menjadi bukan hamba Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajari kalian menjadi hamba-hamba Yesus? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi, tidak bersunat? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu datang inkarnasi netek kepada wanita? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kepada kalian bahwa manusia yang dibunuh jadi mayat ketika keluar dari kubur menjadi Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian itu sebagai anak-anak Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja ibadah minggu? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menjadi Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Adakah Kristus anak Maria mengajarkan itu semua? Tidak ada. Yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah, baca Matius 19 nomor 16, nomor 12 sampai seterusnya 16. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan ada saksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Hormati kedua orang tuamu, jangan ada ilah lain. Semua itu sudah aku lakukan, guru.
Apa kata Yesus? Kalau gitu tinggal satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, infakkan, sedekahkan, bayarkan zakat kepada orang-orang miskin. Itu murid Yesus dengan Yesusnya. Itu Yesus yang asli. Tidak ada itu sembah aku, makan babi, makan asu, makan biawak, jangan bersunat, sekolah minggu, minum hamar. Itu bukan ajaran Yesus kami. Itu ajaran Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sekarang mari kita kaji Yesusnya, anak Marianya. Wahai anak Maria, manusiakah engkau? Manusia. Kau menerima firman? Iya. Mana? Yohanes 12:49 nomor 50. Apa katanya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Itu dari mana dia dapat ilmunya? Roma, ilmu dari mana? Galatia, ilmu dari mana? Efesus, ilmu dari mana? Filipi, ilmu dari mana? Teleman, dari mana? Dari mana 13 buku itu? Sedangkan Yesus anak Maria, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus 13 buku. Yesus tidak ada satupun buku. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus terima setelah dia sampaikan kepada muridnya, murid-muridnya percaya kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Segala firman, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z aku sampaikan kepada muridku. Muridku sudah menerimanya. Mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul firman di tahun 50-an. Dari Rasul Paulus, utusan Tuhan kita Yesus Kristus. Alamak. Dari mana Paulus mendapatkan 13 kitab ini? Dari Yesus Kristus juga. Tapi Yesus Kristus yang mana? Ayo. Yesus Kristus yang adalah makhluk roh. Beda dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, dia nabi, dia rasul. Semoga keselamatan atasnya alaihi salam. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak diludahi, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelencangin, dia tidak digantung, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak, dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan yang diajarkan oleh Paulus dikutuk oleh Tuhan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Enak kali, siapa lu? Coba lembutkan hati Anda. Jangan percaya kepada Edis yang tidak paham Bible, apalagi ajaran Islam. Edis itu Jadi bagaimana orang Bang paling dengan Anissa 158? 158. Apa yang dikatakan? Dia diangkat langsung kan? Coba Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul khotbah Petrus. Diangkat langsung gak dia? Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Saya bacakan langsung. Petrus berkhotbah mengatakan begini. Daud nabi kita, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat bahwa ke depan ada seorang Mesias yang dibangkitkan oleh Tuhan. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tetapi dia diangkat kemudian oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia yang tidak mengalami kematian? Jasadnya tidak mengalami binasa, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Siapa dia? Yesus Kristus alaihi salam. Petrus mengatakan apa? Karena dia sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim dan kamu terlanjur menyalibkan orang ini, maka Petrus mengatakan apa? Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan ini telah dijadikan menjadi
Tuhan dan Kristus. Siapa Bang, suruh? di Al-Quran Abang bertolak belakang ini Bang, berbeda ini Bang di Al-Quran. Di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan Isa. Di An-Nisa 158 Allah mengangkat Isa. Iya. Oke. Dengarkan. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33, di situ Yesus atau Nabi Isa masih dalam keadaan bayi dalam ayunan. Isa alaihissalam bercerita tentang tiga komponen. Saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, mati, dan dibangkitkan kembali. Tiga fase ini adalah semua fase yang akan dilalui oleh manusia. Anda, saya, Anda, dan seluruh manusia. Lahir, kemudian wafat, mati, kemudian dia dibangkitkan nanti. Yesus juga mengalami hal yang sama. Makanya dia berdoa, semoga aku disejahterakan, dimuliakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Kami umat Islam juga berdoa begitu. Semoga kami diberkati sejak kami lahir sampai kami hidup, hingga kami mati, hingga kami dibangkitkan di akhirat. Itu doa kami. Itu tidak ada hubungannya keluar dari kubur Cahayu. Kalian menafsirkan kitabnya Yahudi, sekarang kalian ingin menafsirkan juga kitabnya umat Islam gitu. Yang lebih tahu kitabnya Yahudi ya Yahudi, yang tahu kitabnya Islam ya Islam, Bang. Bukan Anda. Tapi Abang mengatakan Isa itu telah diselamatkan oleh Allah, telah diselamatkan. Iya emang. Tapi kan Memang. Iya, tapi di sini di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan dia loh Bang. Diwafatkan bukan diwafatkan pada saat dia, saudara, dia diwafatkan nanti pada saat dia datang kedua kalinya. Baru wafat, tidak ada lagi yang hidup. Setelah Nabi Isa datang, sebagaimana yang diceritakan Yesus tadi di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 930, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, ketika dia datang yang kedua kalinya, dunia kiamat, dia pun ikut mati. Setelah itu dibangkitkan semuanya, antara seluruh manusia termasuk Anda, termasuk Yesus pun dibangkitkan. Dia datang bukan untuk mati loh Bang, dia datang untuk menghakimi, bukan untuk mati lagi. Tidak ada yang Bang, bukan untuk mati. Saudara, kullu nafsin zaikatul maut. Oke? Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Kejadian 6 nomor 3. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Yesus bernyawa enggak? Bernyawa. Semua. Untuk firman Tuhan. Mau Anda sebut dia Tuhan pencipta langit sekalipun, tetap saja dia manusia. Yang Anda maksud Tuhan itu Kristus yang datang kepada Anda. Itu beda. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana Yesus mendudukkan dirinya. Dia mendudukkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai manusia dia makhluk. Sebagai makhluk dia akan mengalami kematian. Makanya dia berdoa. Tapi bagi Yesus, tapi bagi iman kami Bang, kalau Yesus itu datang nanti satu saat dia akan menghakimi bukan untuk mati lagi Bang. umat Islam pun meyakini itu. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Lagi, Bang. Tidak ada yang tidak bisa mati. Mati. Bayangkan nih, bayangkan. Sabar. Oh, sabar. Itu nanti dengar. Ketika Yesus turun ke bumi sebagai anak manusia, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan menempah alam semesta ini. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Yesus sebagai manusia mati? Gak mungkin tidak. Semua akan mengalami kematian. Lalu dia dibangkitkan. Anda dibangkitkan, dia juga dibangkitkan. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kalian. Karena kalian menyembahnya. Sedangkan dia tidak memerintahkan itu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Pada hari terakhir, nah ini ketika dia datang, pada hari terakhir nanti, ketika aku datang menjadi hakim, banyak orang memanggilku Tuhan, banyak mengaku bermujizat pakai namaku, banyak mengaku mengusir setan berbuat pakai namaku.
Tapi pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nanti ketika Yesus yang datang yang asli, kalian datang kepada dia, Yesus bukankah? Oh enggak, saya tidak mengenal kalian. Siapa yang bermujizat pakai namaku mengusir setan? Kalian ketika ada pastor pendeta mengusir setan, bisa. Bermujizat, bisa. Mengobati orang, bisa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu pendeta-pendeta pastor mengusir setan, mengobati orang sakit, itu bukan Yesus. Tapi Kristus yang keluar dari kubur yang menyertai kalian itu. Iblis. Faktanya ketika dia datang menghakimi, Kristen diusir. Kenapa diusir? Karena patokannya dalam Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, di mana Yesus meminta disembah? Di mana Yesus kemudian minta kemudian diibadahi? Tidak ada. Itulah kalian dihakimi. Dia datang menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kristen. Oke saudara, di tempat saya sudah saatnya ibadah. Saya ibadah dulu. Saya naikkan salah satu moderator yang bisa menemani saudara di sini. Kita naikkan dulu teman kita, ya Bang ya, salah satu moderator dari Islam supaya saudara. Iya. Selamat beribadah ya abangku ya. Iya, makasih saudara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Gurunda, selamat duhur. Sini aku backup dulu dikit. Iya, makasih adekku. Waalaikum. Nah, jadi sahabat Edis TV, apa yang disampaikan Gurunda itu sesuai dengan yang tertulis. Ada dua Kristus dalam imannya kalian itu. Jangan sampai tertipu-tipu. Pertama yang memperingati jangan percaya kalau ada yang ngomong dia datang. Satu lagi yang maksain datang, terus malah dipercaya sama siapa itu namanya? Paul. Gitu. Jadi jangan salah pilih Kristus. Satu ngelarang, yang satu Tapi gini bang, bagi kami ya bang ya, umat Kristiani ini, kami tetap satu Kristus. Karena kami mengimani bang. ngerti. Cuman satu Kristusnya yang mana? Yang berkata jangan kamu percaya jikalau ada Mesias di sana atau Mesias di sini, atau yang berkata Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Iya bang, di situ dia kan datang tadi bang. Saya kan telah jelaskan tadi. Yesus itu datang dalam berbentuk cahaya yang memancar. Kenapa tidak sampai ke barat dan ke timur? Karena bang, Yesus itu datang hanya untuk Paulus. Yesus itu baik loh bang. Kenapa Paulus dipilih Yesus? Karena supaya Paulus ini bertobat bang. Tidak menganiaya lagi gitu loh bang. Dipilih Yesus loh yang berdosa. Untuk apa bang? Supaya dia bertobat gitu loh bang. Begitu itulah baiknya dia bang. Kenapa nggak ke ini aja, ke Konstantinus aja datangnya? Lebih efektif. Paulus ini dikenal siapa sama Roma dan Yahudi? Konstantinus itu pemilik kekaisaran Romawi, penyembah pagan paling tinggi di masa itu yang mengacak-ngacak Allah Israel. Kenapa nggak datang ke dia Yesus ini kalau mau dibawa ke sana? Yesus ini bang, dia supaya Paulus ini supaya bertobat. Dia supaya bertobat bang. Kita lihat kan dia bertobat akhirnya bang, dia bertobat. Iya, kalau misalnya dengan didatangi Yesus bertobat, kenapa nggak Konstantinus yang didatangi Yesus? Dia kan pagan paling parah itu abad pertama, ngacak-ngacak Iya, Bang. Kristen Iya. sama Yahudi. Kan Paulus kan termasuk orang yang juga membunuh murid Yesus loh bang. Cuma berapa biji dia bunuh? 15, 20. Konstantinus itu ratusan ribu bangsa, ada yang punah, Iya. ada yang teracak-acak, kan gitu. Kan dikatakan di situ bang, Paulus, engkaulah yang menganiaya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan Nah, dikatakan kita ke situ gitu kan.
Kan udah dikasih tahu sama Yesus di Matius 24 itu, jikalau ada orang yang berkata dia bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Lah ini kok dipercaya? Kok dipercaya? Kan udah dikasih tahu jangan percaya. Paulus, aduh bagaimana bang ini? Paulus kok tidak ngaku Mesias bang? Lah, jikalau ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kan gitu. Ini kok malah dipercaya? Ini ada saksinya loh bang. Ananias saksinya bang. Ada saksinya. Loh, artinya saksi lebih kuat daripada peringatan Yesus. Jadi bang, kalau kita contohnya, kalau kita berbuat mencuri gitu, kalau tidak ada saksi mana bisa di apa bang? Mana bisa dihukum? Kalau mencuri. Nah sekarang kalau misalnya orang datang jangan kamu percaya. Tetap dipercaya. Kan Tahu nggak sih Pak? Ini sering dibahas nggak sih sama pendeta itu? Yang melihat, ada saksi, ada yang melihat, ya kita percaya bang. Ada saksinya gitu loh bang. Loh ini saksi ini tahu itu Mesias asli atau Mesias palsu? Atau Yesus yang tahu itu Mesias asli Mesias palsu? Siapa yang lebih tahu di sini? Bang, dia kan datang dalam berbentuk sinar yang memancar. Sinar yang memancar. Di situ mata si Paulus ini bang dibutakan loh bang. Loh iya kan iblis juga bisa menjadi malaikat terang. Iya, makanya Paulus itu rebahlah Paulus ke tanah. Gitu loh bang. Nah ini nih iya dia rebah ke tanah. Ya iblis sakti bre. Ini kita baca ya Matius 24 3 24 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi bilang gitu kok. Oh itu kan tapi kan ada saksinya. Ya jangan kamu percaya. Mau lu ada saksinya 1000, ada 200.000. Kalau Yesus sudah bilang jangan kamu percaya, ya jangan kamu percaya. Kenapa malah belok gitu? Kenapa tidak di jalan yang lurus gitu loh? Ini kan bang dalam pemberitaan penyebaran ajarannya bang. Iya. Hanya karena iya kan dikatakan di situ pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Kan dikatakan di situ bang pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Atau Iya. di situ kan Yesus kan telah memberikan mandat. Yesus memberikan Itu kan kepada iya, itu kan sebelum Yesus terangkat kan? Masih Yesus itu yang ngomong kan? Iya nggak? di sini Yesus telah terangkat dia bang. Bukan maksud ini nggak apa sih bahasa Amanat Agung bukan yang jadikanlah semua bangsa muridku bukan? Iya. Jadi Nah itu kan Matius 28 belum terangkat ke sorga itu. Bukan itu bang. Pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Nah ini maksud gue, ini makin kontradiksi nanti. Yesus bilang ke Paulus pergilah ke seluruh bangsa-bangsa, itu dia bilang. Iya. Nah, coba dibaca dulu deh. Di sini menarik di sini. Di sini kan waktu-waktu kita masih di Kisah Para Rasul bang ya. Iya kita di KPR ya, coba ya kita di KPR. Ya. Nah coba kita lihat nih pesan yang diduga Yesus asli ini ya. Loh KPR kok jadi bunga ini? 6-nya ya bang ya. Iya? Saya bacakan ayat 6-nya. Boleh. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini bangunlah, ini bangun Paulus bang, bangun. Iya. Dia bangun ya dan pergilah ke Mispa dalam. ASEAN GGN lama 2 EXPON. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sana Paulus berjumpa dengan Ananias bang, yang telah diperintahkan Yesus gitu loh bang. Ananias lah nanti yang akan memberitakan kepada Paulus apa yang telah diperintahkan Yesus kepada dia. Kan dikatakan bang, pergilah ke dalam kota itu, gitu loh bang. Iya, ini yang dibilang sama yang diduga Yesus ini kan?
Bukan diduga bang, itu memang Yesus sendiri datang. Itu mata si Paulus dibutakan pada saat. Ya udah gini deh. Ini kan mata Paulus dibutakan oleh Yesus yang diduga asli oleh kawan-kawan Kristen. Coba sekarang gue pengen tahu sahabat Eris TV, tolong jelaskan Matius 24:34. Coba tolong dijelaskan. Matius 24:34. Nah ini Yesus yang belum terangkat nih ya. Ini Yesusnya masih di bumi nih. Coba. Aduh. Sebentar bang. Ya boleh. Bang Zuma yang jelasin lebih seru. Lagi sholat. Lu kira gua naik di sini selonong boy? Gurunda sholat, nanti gurunda udah beres, lanjut gurunda gitu ikhwan. Mayor dia bang, bukan mayor nggak gini, dia mayor nyerocos. Nah ini kawan-kawan, beliau masih menelaah ya. Oh ternyata ada yang seperti ini. Ternyata Yesus ada yang berkata seperti ini. Lalu siapa yang di KPR? Lagi ke situ dia. Ini udah pelan banget ini, gue pakai gigi netral gue. Jangan dong, nanti beda topik. Ini kan supaya nanti gurunda masuk tetap nyambung sama yang gurunda bawa. Gitu. Nah, dia ke perpustakaan kawan-kawan. Jadi kita tunggu aja dulu sejenak ya kawan-kawan. Dia mau mencoba untuk mengkomparasikan terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain. Gitu. Untuk Matius 24:34 gitu. Baru bingung di situ kan. Terpatok di KPR, bingung di Matius. Ini memang mantep ikhwan, gurunda waktu lawan RK gitu. Kalah iya, tapi lahirlah dua Kristus di situ. Bang Ustaz Sugi kemana? Ada Ustaz Sugi. Punya hobi baru Ustaz Sugi sekarang, ngurus ikan. Kagetin bang, nggak bisa, dia lagi mute. Tuh lihat. Suruh baca Matius 24, begini jadinya. Selamat datang di kebenaran. Nah untuk muslim yang di bawah dan juga kawan-kawan Kristen, apa yang muslim lakukan di dalam media sosial ini, terutama kami API, adalah untuk menguatkan akidah muslim dan juga membantahi syubhat dan fitnah yang dihempaskan oleh para pembenci Islam kepada Islam gitu. Waduh, langsung 2 naik. Rasmi sekarang. Dan inilah yang kalian lihat gitu, ya. Karena ikhwan begini nih, ini gue kasih tahu kepada kalian 2.900 penonton yang muslim. Ini para pembenci Islam dan penghujat Islam. Kalau lu jawabin pakai ilmu Islam terus, mereka nggak berhenti. Wallahi mereka nggak berhenti. Tapi dengan dikomparasi, mereka terguncang dan berpikir ternyata yang mereka hujat ada di iman mereka sendiri. Itulah yang kami lakukan. Gitu mabre. Ya. Jadi komparasi itu penting. Rasmi, selamat. Ya, selamat siang. Siang juga. Mau isi bensin berapa liter? Oh, bukan. Contoh misalnya ketika dibahas gitu, kencing onta, wah Islam kencing onta gitu. Lo kalau dijelasin kencing onta itu ada manfaatnya begini dan begitu, ada jurnalnya. Emang itu mau ngambil, mau oh iya,
ternyata benar begitu ya, maaf saya salah gitu. Memang bakal begitu mereka? Enggak, Bre. Mereka akan lanjut penghujat mereka. Tapi kalau pakai ilmu komparasi mereka nggak lanjut. Islam kencing onta. Oke, kencing onta nyembuhin orang. Sekarang kencing Tuhan lu bisa apa? Komparasi. Terdiam mereka, terdiam. Sakit hati, makin sakit hati. Gitu, Bre. Jadi itulah ilmu komparasi. Pentingnya di situ gitu. Mereka bahas kencing onta, kita gas pakai kencing Tuhannya gitu kan. Mereka bahas mengenai menyembah batu hitam, kita hajar pakai mereka menyembah kelamin Tuhannya gitu. Selama Tuhannya ada bentuk seperti makhluk hidup, selama itu juga mereka nggak akan pernah menang melawan Islam gitu. Jadi kapan Islam kalah dialognya? Ya kalau mereka mualaf, kalah kita, Bre. Mereka mualaf, kalah kita. Tapi kalau mereka masih di agama berhala kawin, menghujat Islam, waduh, habis serius. Seperti yang terjadi di pagi hari tadi gitu. Kalau kalian lihat Kores kemana. Tapi ini ada Rasmi supaya nggak nganggur dia. Nanti makin ngembang lagi kalau nganggur kan. Ya Rasmi, ini naik atau diundang naik? Naik. Oh, request naik. Mau apa? Aku mau jawab pernyataan kalian yang mengatakan Yesus yang bangkit dari kubur itu palsu. Kita buka datanya. Oke, silakan. Asli ya. Ya, boleh. Oke. Kalau di bawah nggak bisa jawab, Rasmi. Di atas. Jadi gak enak gua sama Gurunda. Gurunda ini makanannya habis. Buka aib Tuhan mereka, Bang. Tunggu mereka mulai, Ikhwan. Jadi Kores itu ada kode kesatrianya gitu. Kores tidak akan pernah memulai bongkar-bongkar aib Tuhannya kalau mereka tidak memulai menghujat duluan, gitu, Bre. Contoh kayak sahabat Edis TV ini, dia dialog santun gitu kan. Mana gua mulai? Tapi nanti kalau mereka udah mulai, siap-siap tuayannya gitu. Ya, kode etik. Nah, Rasmi silakan Rasmi. Waduh, hilang yang tadi. Wah, Gurunda maaf. Rasmi? Anjir, kenapa itu Rasmi? HP-nya masih kredit Rasmi ya? Lunasin dulu. Kalau HP masih kredit emang susah sinyalnya. Nah, kan hilang kan? Hilang. Yang tadi hilang. Kenapa bisa hilang gitu? Karena argumennya Gurunda yang Gurunda bikin itu terlalu kuat, Ikhwan. Matius 24:34 itu mengunci mengenai kedatangan Yesus yang palsu ke depannya. Dikunci di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang datang lalu diklaim itu Yesus dan ternyata bertentangan dengan yang ada di mana namanya? Yang ada di Matius 24, habis sudah. Gitu. Nah, ini kita udah ada tamu dua, satu-satu dong, Mod. Ada Ustadz Ayat sama Mr. Popeye Bayam. Ustadz Ayat dulu ya, silakan Ustadz Ayat. Ya, selamat siang. Siang juga. Begini loh teman-teman yang di bawah, itu yang tadi sahabat Edis TV ya. Halo. Iya. Itu iya tadi yang sahabat Edis TV. Kok segitunya kalian menyamar ya? Islam kok ngaku Kristen? Jangan gitu dong. Tapi tadi kalau fotonya hancur saja, salam satu batu dan dua rob tadi. Kok jadi emosi? Dia fotonya menista Islam. Saya tahu dia siapa, dia Islam. Hanya menyamar, hanya akal-akal. Tahu dari mana? Karena Juma kan udah hancur. Udah bingung. Loh, kalau hancur harusnya viewernya satu atau dua kayak bom-bom. Jangan gitu loh. Menipu-nipu. Loh, gimana menipu-nipu loh? Yang 6% di sini siapa di Indonesia? Kan kalian yang 6%. Masa kami yang 86% nipu-nipu? Nggak usah banyak. Kalian 6% gitu loh. Apa yang mau ditipu dari 6%? Kubongkar ya. Kalian 6% gue. Kalian 6%. Apa yang mau ditipu dari 6%? Apa yang mau ditipu dari 6% coba? 6% loh. Apa yang mau kita ambil dari 6% apa? 6%. Kalian 6%, kan di data negara kan ada nih jumlah populasi Kristen Indonesia 6, sekian persen.
Ya masa kami mau nipu yang 6%? Apa yang 6% di mana data? Kalian di Indonesia cuma 6%, total kalian 20 juta, banyaknya di Indonesia Timur. bikin malu, Apa yang mau kita tipu? Bikin malu kalian, serius. 6% doang, apa yang mau kita tipu? Naikkan Kristen, jangan Kristen yang menjadi Islam, itu bikin malu. Lo gimana kami mau nyari Kristen yang menjadi Islam, kalian aja 6% langka, mau punah di Indonesia. Gimana kami mau nyari yang nipu-nipu? Bahas Bible, nipu semua, nggak ada yang benar. Kalian cuma 6%. Apa yang mau ditipu dari 6%? Astaga, apa kata apa? 6% apa? 6% kalian di Indonesia cuma 6%. Total populasi kalian 20 juta. Kebanyakan di Indonesia Timur. Gini, bro. Sekarang kami yang 86% di Indonesia mau ngapain kalian sampai nipu? Apa untungnya ini 6% buat ditipu? Apa untungnya? Coba dipakai logikanya ke sana gitu loh. Gembor-gemborkan. Kalau ada yang Kalau misalnya Kristen itu ada 73%, kita 27%, kita nipu. Ah, itu logis itu. Kalian 6%. 6% mau kita tipu-tipu, apa fungsinya? Kami udah banyak banget di Indonesia. Halo Rasmi. Ya, 6% kau kata, tapi begitu antusiasnya kalian untuk memerangi kami. Harusnya Lo memerangi gimana? Sekarang yang sering bikin rumah ibadah di tempat-tempatnya Muslim siapa? Kan kalian. Jadi siapa yang mau ngajak perang? Kami atau kalian? Kami padahal kami hanya Kenal lagi kan? 6%. Kenapa Iya, kalian 6% gitu. Bikin rumah ibadah di tempat mayoritas Muslim. Mau apa? Mau ngapain? Hah? Bikin macet jalan ya? Hanya 6% kau katakan buat macet jalan. Iya kalian 6%, kalian 6%. Kayak kemarin itu apa beritanya itu yang ada ricu-ricu karena ibadah itu nyanyi-nyanyi sampai jam 11 malam ya. Itu kan bikin ricu. Buat macet. Pemukiman padat penduduk, Muslim semua isinya. Kalian datang nih pendatang, nyanyi-nyanyi di situ sampai jam 11. Itu kan bikin rusuh. Buat macet. Jadi yang ngajak perang di sini siapa? Buat macet. Kami yang bikin masjid di daerah kami atau kalian yang nyanyi-nyanyi di tempat kami sampai jam 11 malam? Nah gitu bre, gitu. Ikhwan, jadi harus cepet ya, tektokannya tuh harus cepet gitu. Gimana supaya cepet kayak begitu? Kalian harus banyak baca koran, baca berita-berita terkini gitu. Nanti itu akan kelihatan kayak gimana aslinya, sehingga kita kalau tektokan cepet ngebalesnya gitu loh. Contoh misalnya kayak kita dibilang nipu-nipu, apa yang mesti ditipu dari kalian yang cuma 6% gitu? Kan kami yang banyak. Ngapain kami nipu kalian yang 6%? Nah, satu gitu kan. Rasmi juga katanya kami mau memerangi mereka gitu. Lah, yang sering bikin rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas Muslim siapa? Gitu. Kan kalian. Jadi siapa yang ngajak perang? Masa yang bikin rumah ibadah di tempat Muslim kalian, yang ngajak perangnya kita? Suka bingung, ya nggak? Gitu bre. Saya senang sekali hari ini. Oke, aku mau baca Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 tadi, aku cuma mau kasih tahu itu aja. Iya, boleh. Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 24. Ya, boleh Yohanes silakan. 20 ayat 24. Tetapi baca, Thomas. Ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Nih ya, pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini kan? Amin nggak Rasmi? Di sini di Juma kan? Amin nggak? Tadi, bentar dulu aku jelasin. Jadi di sini tadi kalian katakan bukan yang bangkit itu bukan Yesus yang asli. Di sini sudah dikatakan. Bu, di KPR 9 yang datang ke Paulus, bukan yang bangkit yang datang ke Paulus. Kalau waktu bangkit kan dia naik ke sorga. Nah, yang datang ke Paulus ini kan setelah dia naik ke sorga gitu loh. Wih, ganteng banget Gurunda habis duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami yang habis sholat duhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Aduh, afwan Gurunda. Ini apa? Satu tadi kabur gara-gara aku suruh jelasin Matius 24:34. Amunisinya Gurunda, jadi dia kabur ke perpus, mungkin perpusnya beda negara, jadi nggak balik-balik lagi Gurunda. Iya, Matius 24 yang 24:34 itu. Jadi sekarang sisa ini ibu-ibu gitu. Ya. Nah dia. Silakan Bro Rasmi. Bu Rasmi silakan masuk. Nah aku dibawa lagi Gurunda ya, lanjut Gurunda, Fadol. Boleh Dinda, di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jangan, nanti yang lain ikut-ikut. Muslim yang lain nggak boleh ikut-ikut ya, biar Gurunda solo. Oke, masya Allah. Ya, gimana Bro Rasmi? Halo Bro Rasmi. Halo. Ya, tentang itu Anda katakan yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus yang asli. Iya, itu bukti betul. Yesus yang asli yang bangkit dari kubur itu dia ada di Yohanes 20 ayat 24. Iya. Sama seperti yang ada di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Betul. Yang disalib itu bukan anak Maria, itu dulu. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk Tuhan yang disalib ini. Dan ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblisnya mengatakan apa di Lukas 4 nomor 13? Iblis mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Saat mana waktu tepat itu? Saat mana waktu tepat itu? Saat Yesus sudah terangkat ke langit. Maka iblis kemudian membuat propaganda yang disalib itu seakan-akan Yesus. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur, yang ditusuk lambungnya sama Thomas itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yesus dikutuk gak? Enggak. Bukan Yesus itu. Gak ada ajaran Yesus. Justru untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, kenapa harus ada klarifikasi? Inilah aku, lihatlah tanganku, lihat kakiku, cucuklah lambungku. Untuk apa? Karena saya sudah ajarkan kamu, aku akan bangkit pada hari ketiga. Pasti percaya murid-murid. Ngapain harus? Oh iya benar guru kami ini. Nggak ada kayak gitu-gitu. Justru prosesi itu membuktikan bahwa Yesus telah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan akan mendayakan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Yang Anda bacakan Yohanes 20 itu prosesi penyesat sedang ingin menyesatkan murid pilihan.